Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pembimbing kita, yaitu dosen Dr. Helga Graciani Hidayat, SPDMA. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi faktor perbedaan bahasa terhadap perkembangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vegas Albar Pratama, NIM 2144244. Dan selanjutnya ada Roro Gina Ayu Putri Tikunanti, NIM 2144229. Dan selanjutnya ada Zaila Rizky Zakia, NIM 2144254. Dan yang terakhir ada Mas Ruro, NIM 2144253. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Roro. Kepada Saudari Roro dipersilahkan. Nah, perkembangan bahasa setiap anak itu berbeda-beda. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan perkembangan bahasa pada anak. Yang mana menurut buku yang kita dapatkan, yaitu buku karangan dari Robert yang berjudulkan Education Psikologi Teori. Di situ ada kutipan yang berbunyi, semua anak akan datang dari rumah mereka yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Nah, dari kutipan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa faktor perbedaan kembangan bahasa pada anak itu salah satunya ada faktor lingkungan. Yang mana lingkungan setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi dengan siapa anak itu berbicara, bagaimana anak itu berkomunikasi dengan lingkungannya, itu merupakan faktor dari perbedaan perkembangan bahasa pada anak. Lanjut, yang kedua, menurut buku yang sama ada kutipan di mana kelompok kami itu menyimpulkan bahwa faktor yang kedua itu ada faktor budaya, yang mana misalnya ada seorang anak A itu merupakan keturunan Jawa. Jadi kan keluarga atau lingkungannya mengajarkan dia bagaimana menggunakan bahasa Jawa yang halus kepada orang yang lebih tua. Nah, misalnya lagi si B itu keturunan suku Madura. Jadi kan lingkungannya itu mengajarkan bagaimana cara menggunakan bahasa Madura yang baik dan benar sesuai etika. Jadi antara siswa A dan B itu kan sudah ada perbedaan dari situ. Jadi menurut kelompok kami, faktor lingkungan dan faktor budaya itu mempengaruhi perbedaan perkembangan bahasa pada anak. Ya, terima kasih untuk Saudari Roro yang sudah mempresentasikan materi yang pertama. Dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zaila Rizky Zakia. Kepada Saudari Zaila dipersilahkan. Rancangan penyelesaian faktor perbedaan bahasa. Berikut ini adalah beberapa prinsip umum untuk membantu siswa. Siswa ini berhasil dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, jangan hanya mengatakannya saja, tapi tunjukkan. Semua siswa mendapat manfaat dari gambar, video, benda konkret, gerak tubuh, dan tindakan untuk mengilustrasikan konsep yang sulit. Yang kedua, memberikan dorongan kesempatan yang aman untuk penggunaan bahasa akademis. Banyak siswa pemalu di kelas tidak ingin menggunakan bahasa yang benar karena takut ditertawakan. Namun, cara terbaik untuk belajar bahasa adalah dengan menggunakannya. Struktur kesempatan bagi siswa untuk menggunakan bahasa dalam konteks akademik. Misalnya, ketika mengajukan pertanyaan, pertama-tama beri kesempatan siswa untuk mendiskusikan jawaban dengan pasangan dan kemudian memanggil pasangan-pasangan. Yang ketiga, mengembangkan kosakata. Semua anak mendapat manfaat dari pengajaran eksplisit
kosakata baru. Beri siswa banyak kesempatan untuk mendengar kata-kata baru dalam konteks dan menggunakannya sendiri dalam kalimat yang mereka buat sendiri. Belajar definisi kamus tidak sebermanfaat memiliki kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menulis kalimat baru, dan mendiskusikan kata-kata baru dengan mitra. Yang terakhir, nomor 4. Jaga agar instruksi tetap jelas. Berhati-hatilah untuk memastikan bahwa siswa memahami tugas dan instruksi. Misalnya, dengan meminta siswa untuk menyatakan kembali instruksinya. Ya, terima kasih untuk Saudari Zaila yang sudah menjelaskan materi tersebut. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Masruro. Kepada Saudari Masruro dipersilahkan. Nah, teman-teman, setelah kita tahu faktor perbedaan bahasa terhadap perkembangan dan rancangan penyelesaian faktor perbedaan bahasa, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pembelajaran peserta didik pasti banyak perbedaan antara peserta didik. Salah satunya adalah perbedaan bahasa pada anak, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbedaan bahasa pada anak. Ya, terima kasih untuk Saudari Masruro yang sudah menjelaskan materi yang terakhir. Dan sekian dari presentasi hari ini tentang materi faktor perbedaan bahasa terhadap perkembangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.